Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Puji syukur atas rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa melaksanakan presentasi untuk memenuhi mata kuliah ekonometrika. Selawat beserta salam tak lupa dan tak bosannya kita curahkan kepada roh junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonometrika yaitu Ibu Anggi Putri Kurniadi SEME. Nah, sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devi Anasari, NIM 1916010089. Saya dari XAC. Baiklah, sebelum saya melanjutkan kepada pengolahan data panel, saya akan menjelaskan atau menyampaikan judul penelitian saya yang mana judulnya yaitu seorang peneliti menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, yang mana kerangka teorinya yaitu kerangka konseptualnya yaitu yang mana neraca transaksi berjalan ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ini merupakan variabel independen atau variabel bebasnya, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar ini merupakan variabel independen atau variabel bebas dari ini. Yang mana neraca transaksi ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar. Nah, yang mana ini saya akan menjelaskan identifikasi jenis variabel. Yang mana variabel independen itu yaitu variabel bebas, yang mana pertumbuhan ekonomi atau X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, dan jumlah uang beredar. Ini merupakan variabel bebas atau variabel independennya. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya itu neraca transaksi berjalan atau Y1. Nah, yang mana bisa kita lihat bentuk persamaan regresi data panel itu Y1, X1, Y, IT sama dengan konstanta ini ya konstanta ya. Beta ini. Nah, yang mana di sini ini kan ada beta 2 log X2 IT. Yang mana di sini saya pakai log karena di persamaan atau di X2 itu satuannya tidak berbentuk persen, maka saya bikin di sini log. Yang mana beta 0 ini konstanta, B1 ini B1 sampai ini merupakan koefisien dari masing-masing variabel independen. Sedangkan T itu waktu, I itu cross section, yang ini error trend atau residual. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada menggunakan EVIUS. Pertama kita buka aplikasi EVIUS. Di sini kita ambil ini create a new EVIUS work file. Nah, karena kita menggunakan data panel, di sini kita pilih balance panel. Yang di sininya frekuensinya masih annual.
di sini start date ini yaitu, nah di sini kan di sini bisa kita lihat bahwa tahun penelitian itu dari tahun 2003 sampai 2020. Maka di sini kita kembali kepada EViews. Di sini kita bikin 2003. Nah, end date ini tahun 2020. Nah, ini number of cross ini merupakan banyak data atau banyak provinsi atau banyaknya yang kita teliti itu ada 6. Ini merupakan yang di sini. Provinsi. Maka banyak provinsinya itu 6. Maka kita bikin di sini 6. Kemudian oke. Nah, setelah muncul ini, kita ambil quick. Kemudian empty group. Nah, di sini setelah muncul layar seperti ini merupakan data yang akan kita masukkan tadi. Maka kembali lagi ke Microsoft Excel ini. Nah, karena saya telah membuat lambang atau satuannya di sini, maka kita klik ini, kemudian kita blok sampai yang terakhir. Kemudian klik kanan, kemudian copy, kemudian kembali lagi ke EViews. Kemudian kita kan ini ada kolom yang kosong, maka di sini kita paste. Nah, maka muncullah seperti ini. Kemudian ini kita close, yes. Maka di sini dapat kita lihat bahwa nama atau satuan variabelnya nampak langsung di sini tanpa menggunakan rename lagi. Nah, selanjutnya itu kita pilih ini, klik lagi, kemudian estimate equation. Di sini kita bikin rumusnya yang mana Y spasi J spasi X1 spasi log X2. Karena di sini X3, X4, X5. Karena di sini saya membuat log karena di X2 itu satuannya tidak berbentuk persen, maka saya di sini saya bikin log. Maka klik OK. Nah, ini merupakan hasil OCM ya. Nah, kemudian kita simpan, freeze, kemudian name. Ini kita bikin namanya CEM. Kemudian OK. Nah, kemudian kita close ini. Nah, setelah nama ini, kemudian kita selanjutnya akan mencari fix effect model, yang mana di sini kita pilih estimate. Kemudian di sini pada option ini, nah ini cross ini kita pilih fix karena kita menggunakan effect model. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini merupakan hasil fem, kita ganti namanya, simpan, freeze, name. Ini merupakan fem. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji cow, yang mana uji cow ini untuk menentukan mana data yang paling baik antara CEM ini dengan fem. Kemudian kita preview.
Ini close dulu. Nah, di sini pilih view, kemudian pilih fix. Kemudian di sini kita pilih redundant fix effects. Nah, di sini muncullah seperti ini. Maka di sini yang harus kita definisikan itu yaitu ini. Nah, ini kita simpan, freeze, name. Ini merupakan uji show underscore. Nah, ini kita close. Nah, selanjutnya kita akan menentukan random. Pilih lagi panel optionnya. Ini fix kan, karena kita mencari untuk uji Osman, maka kita pilih ini random. Nah, setelah itu kita oke. Setelah muncul ini merupakan nilai RAM. Random effect model. Mana kita simpan ini, freeze, name, kita ganti namanya dengan RAM. Kemudian oke. Nah, selanjutnya sebelum masuk kepada uji Hostman, maka saya akan membuat nilai result-nya dulu. Di sini klik reset, kemudian pilih quick, kemudian di sini generate series. Di sini kita masukkan rumus result sama dengan apps dalam kurung reset. Kemudian oke. Nah, maka muncullah nilai result ini. Setelah itu kita masuk ke dalam uji Hausman. Kemudian estimate. Kemudian kita panel ini kita random, udah pasti dengan close-nya random, maka oke. Nah, selanjutnya ini pilih view. Sini pilih fix random effects, kemudian pilih ini correlates random effects. Nah, ini merupakan hasil uji Hausman. Kita simpan freeze dan name. Kemudian kita bikin sini uji Hausman. Di sini tidak boleh pakai spasi ya. Maka kita bikin underscore. Kemudian kita oke. Nah, udah disimpan di sini. Kita close. Setelah ini selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Yang mana di sini kita bikin di sini. Kemudian pilih quick. Kemudian di sini ambil generate series estimate equation. Di sini kita bikin rumusnya result spasi C spasi X1 spasi log X2 spasi X3 4 X5. Nah, di sini ini merupakan semua variabel dependennya, independen atau variabel bebasnya. Kemudian kita pilih oke. Kemudian yes. Nah,
ini merupakan nilai heteroskedastisitas. Kita simpan, freeze, name. Terus. Kemudian oke. Kemudian ini kita close. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji multikolonialitas. Pilih tick, kemudian di sini ambil grup statistik. Selanjutnya di sini pilih correction. Nah, di sini kita bikin semua variabel independennya atau variabel bebasnya. Kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil ini merupakan hasil uji multikolonialitas. Kita simpan, freeze, name. Multi. Oke. Nah, maka di sini semuanya akan tersimpan data-data yang kita teliti tadi. Nah, di sini bisa kita copy paste ke Microsoft Word. Setelah ini, kita akan melakukan interpretasi untuk hasil uji data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan karena nilai yang terbaik merupakan nilai efek model, maka di sini saya mengcopy nilai fix efek model. Yang mana yang dinilai ini kita cuma melihat yang bisa diartikan atau yang bisa didefinisikan, yaitu koefisiennya, probabilitas, R-squared-nya, dan nilai probabilitas F statistiknya. Di sini bisa kita lihat yaitu nilai koefisien variabel X1, X2, X3, dan X5. Nah, maka di sini rumusnya yaitu Y sama dengan min 3,68 ditambah 0,54 X1 tambah 0,24 log X2 kurang 0,21 X3 kurang 0,96 X4 tambah 0,02 X5. Nah, kenapa di sini ada tambah kurang? Karena di sini ada yang dapat nilainya negatif dan ada juga yang positif dari koefisien masing-masing variabelnya. Nah, yang mana angka konstantanya yaitu terdapat min 3,08, artinya neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara lowest middle income di ASEAN adalah sebesar min 3,68 pada saat jumlah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi investasi asing langsung, jumlah uang beredar sama dengan 0. Sedangkan nilai koefisien sebesar ini merupakan koefisien satunya atau X1-nya yaitu 0,54. Artinya, apabila jumlah pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN akan meningkat sebesar 0,54%. Karena meningkat, karena nilainya bersifat positif. Nah, di sini nilai koefisien sebesar min 0,24 ini merupakan koefisien dari X2. Artinya, apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan 6 kelompok negara di ASEAN akan meningkat sebesar 0,24%. Sedangkan di sini nilai koefisien sebesar min 0,21 ini merupakan dari hasil variabel independen X3-nya.
yaitu artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara ASEAN akan turun sebesar -0,21%. Selanjutnya yaitu nilai koefisien sebesar -0,96, artinya ini merupakan variabel X4-nya. Investasi asing langsung meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN akan turun sebesar -0,96%. Sedangkan nilai koefisien sebesar 0,02, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN akan meningkat sebesar 0,02%. Nah, selanjutnya yaitu nilai koefisien determinasi. Yang mana ini terdapat di sini. Nilai R-squared-nya ini. Nah, yang mana dapat kita lihat nilai koefisien determinan R-squared ini yang didapatkan adalah 0,58372, artinya nilai variabel independen yang terdiri dari jumlah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar dapat dijelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara lower middle income di ASEAN sebesar 0,583372% dan sisanya sebesar 99,416628%. Ini dapatnya yaitu yang nilai ini dikurang dengan 100, maka dapatnya itu 99,416628%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Nah, selanjutnya itu hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,0000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A-nya sama dengan 5%. Sehingga 0,0000 kecil dari 0,5, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN selama periode 2003 sampai 2020. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji parsial atau uji T. Yang mana di sini kita ambil yaitu nilai probabilitas dari di sini, nilai probabilitasnya ini. Untuk uji T kita menggunakan uji probabilitasnya ini. Nah, selanjutnya yang mana di uji T ini terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitasnya yaitu 0,0054, kecil dari 0,5. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN. Sedangkan nilai ini merupakan variabel atau X1-nya. Nah, ini variabel X2-nya yaitu nilai tukar, mempunyai nilai probabilitas yaitu 0,8088 besar dari 0,05. Artinya bahwa nilai tukar mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN. Nah, selanjutnya yaitu variabel inflasi atau X3-nya mempunyai nilai probabilitas 0,0318 kecil dari 0,005, artinya bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca
transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN. Selanjutnya yaitu variabel investasi asing langsung mempunyai nilai probabilitasnya yaitu 0,0000 kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel asing langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN. Nah, seterusnya itu variabel jumlah uang beredar merupakan X5-nya mempunyai nilai probabilitas 0,2107 besar dari 0,05. Artinya jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada 6 kelompok negara di ASEAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi nilai hasil uji asumsi klasik. Yang mana yang pertama itu uji heteroskedastisitas. Yang di sini kita lihat yaitu nilai koefisien probabilitas. Ini bukan koefisien. Hanya kita lihat dengan nilai probabilitasnya saja. Nah, di sini nilai probabilitasnya ada yang besar dari 0,05, ada yang kecil dari 0,05. Maka dapat saya simpulkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel independen atau pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar adalah ada yang nilainya 0,05, yang kecil dari 0,5, ada yang besar dari 0,05. Sehingga saya menyimpulkan data ini tidak terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilainya ada yang kecil, ada yang besar. Jika terbebas dari masalah heteroskedastisitas, maka nilai probabilitasnya semuanya kecil dari dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu uji multikolonialitas, yang mana dapat kita simpulkan bahwa korelasi di antara variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,0 di bawah 0,8 sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolonialitas. Nah, patokan dari multikolonialitas ini yaitu nilainya yaitu 0,8. Nah, sekianlah penjelasan dari saya tentang cara pengolahan data panel menggunakan aplikasi EVIOS. Sekianlah dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.